Hey, welcome back. This is the third video I'm making. So in today's meeting we're going to discuss about simple present tense. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang simple present tense. I believe before beginning this discussion, I believe that all of you or some of you have ever learned about simple present before, maybe in junior or senior high school, but perhaps it's been forgotten. Sudah lupa mungkin ya. So in simple present itu kegunaannya dua ya. It's about menjelaskan fakta, kebenaran umum, kemudian habitual action yaitu kebiasaan dari subjeknya. Dan si nominal di sini kalau dalam teks-teks akademik menggunakan bentuk kalimat fakta ya. Water is colorless. Air itu tidak berwarna. Okay. Water stand for subject. Water di sini sebagai subjek. Kemudian predicate-nya is. Kemudian colorless is complement. Okay. Colorless ini sebenarnya adjektif ya, adjektif. Nah, kemudian students are agents of change. Siswa-siswa adalah para agen perubahan. Okay. Di sini sebagai benda ya. Jadi bentuk nominal ini adalah bentuk kalimat yang menekankan makna pada subjek sebagai sifat atau benda. Subjek menerangkan subjek sebagai sifat atau dia benda. Oke. Mungkin yang sering dipelajari teman-teman di sekolah tentang bentuk nominal, misalkan Budi is a student ya. Budi is a student, terus kemudian Budi is handsome student misalkan. Oke, ini bentuk nominal juga karena menerangkan Budi sebagai student, kata benda, kemudian handsome student, handsome gitu saja karena ini akan membentuk frasa begitu. Budi is handsome. So this is nominal karena menerangkan si subjeknya. Kemudian bentuk yang selanjutnya adalah verbal yang titik tekannya ada pada verbnya atau kata kerja. Misalkan ya yang sering kita dengar dalam pelajaran di sekolah, misalkan Budi goes to school ya, misalkan Budi Budi visits his grandma once a year. Oke, ini juga bentuk verbal ya karena menerangkan kata kerja dalam kalimat ini gitu. Menekankan pada makna kata kerjanya. Ya, dan yang perlu diperhatikan dalam kalimat verbal ya, baik bentuk verbal dan nominal, subjeknya ini menentukan bentuk predikatnya. Kalau dalam nominal tadi bentuk to be yang digunakan itu ditentukan oleh jumlah subjeknya. Water is, water ini tunggal dan tidak bisa dihitung, maka dia menggunakan predicate is. Kemudian students ini jamak they ya, kemudian to be-nya adalah are, dan sama halnya dengan bentuk verbal. Jika subjeknya tunggal, maka kata kerjanya ada s-nya. Oke. Jadi yang perlu diingat adalah jika subjeknya tunggal, kata kerjanya ada s, begitu ya. Okay, the sun rises from the east. Ini menerangkan fakta bahwa di mana the sun, matahari itu rises from the east, terbit dari timur. Okay, the sun. The earth revolves around the sun. Bumi mengelilingi matahari. The earth sebagai subjek, revolve around. Ya, sebenarnya ini jadi satu revolve around ini ya, karena ini verb phrase ya, frasa kata kerja yang punya preposisi. Tapi nggak apa-apa lah, saya di sini membedakan hanya untuk memberikan keterangan pada bentuk verbnya. Jadi ada tambahan s pada verbnya. Kemudian jika subjeknya jamak, the earth and other planets, ini sudah mereka ya. Pada kata revolve around, kata revolve-nya tanpa s. Ini mengacu pada bentuk jamak, aturan jamak. Jika subjeknya jamak, maka kata kerjanya tanpa s. Begitu selanjutnya. Ini dia bentuk kalimat apa? Kalimat
positif, nominal, dan verbal. Untuk kalimat negatifnya, bentuk nominal tinggal menambahkan tinggal menambahkan not, gitu ya. Water is not colorless. Students are not. Bentuk negatifnya tinggal menambahkan not. Bagaimana dengan bentuk verbal? Kalau bentuk verbal kita akan meminjam do sama does. Oke. Kemudian tambahkan not, ya. Jadi gimana? The sun does not raise. Nah, jika menggunakan does not, maka raise-nya dihilangkan s-nya. Jadi does not, begitu ya. Does not raise. Oke. Sorry, saya membuat kotak-kotak yang ternyata tidak bisa dilampaui di sini. Oke, the sun does not raise. Jadi raises-nya tadi hilang, kemudian diwakili oleh does not. Ya, bentuk s-nya sudah pada kata bantu does di sini. Oke. Turn back again. Oke. The earth does not revolve, gitu ya, tanpa s kalau menyatakan negatif. Nah, sedangkan yang bentuk negatif subjek jamak menggunakan do not, ya. The earth and other planets do not revolve. Ya, jadi pada kata kerjanya tanpa ada perubahan. Oke, remember, kalau membuat kalimat verbalnya negatif, maka kita menggunakan do sama does, ini tergantung subjeknya. Jika menggunakan does, maka kata kerja tambahan s tadi hilang, kemudian digantikan does not raise, jadinya gitu ya. So, I think this is just a reminding lesson, ya, hanya mengingatkan saja that you have ever learned before. Oke. Kemudian bentuk present juga menggunakan have dan has untuk possession, ya, untuk kepemilikan. Jadi bentuk have itu have sama has ini dipengaruhi oleh subjeknya. Jika subjek tunggal orang pertama menggunakan I have, you jamak orang kedua, dan orang kedua jamak itu menggunakan have, they have, we have, kemudian he has, she has, and it has, yang maknanya memiliki, gitu ya. Okay then, yes, you need to study this. I'm not going to explain you in much detail about this. Perhaps you have ever learned this before, especially those taking the English major studies. Okay, bentuk positif, I love comics, I don't love comic, do I love comic? Ini bentuk pertanyaan, ya. Kemudian bentuk jamak, subjek jamak, you love comics, you don't love comics, do you love comics? Gitu. Kemudian they love comics. Kemudian orang ketiga tunggal, he loves comic, he doesn't love comic, does he love comic, so on and so on. You can pay attention to really understand this. And this is the subject pronoun. What is subject pronoun? Ya, subjek, ya. Kemudian dia sebagai objek. Objek dari I itu me, you itu you tetap, ya. Kemudian she menjadi her, and it menjadi it, kemudian we menjadi us. Nanti kita akan coba ke latihan saja, ya. Kemudian ada bentuk possession, ada my dari subjek I, kemudian your, her, his, it's, our, your, their. I believe it still remained a big question for you before we make it applicable to a sentence. Now I'm going to lead you into discussion about the multiple choice on grammar simple present. Okay, let's see. The subject is she, blah blah blah, eats summer in the mountain. Ya, sebagaimana yang kita tahu, bentuk she tadi dia ada tambahan s pada kata kerjanya, ya. Okay. He, she, ini ada s-nya, bentuk kalimat positif, ya. So she spends berarti yang si, berarti yang benar. Okay. She spends
what is it? She spends each summer in the mountain. Dia menghabiskan setiap musim panasnya, musim panas di pegunungan, because it's hot, ya. Okay. Susan always blah 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 thinks without without knowing all the facts. So Susan selalu, karena Susan ini adalah she, maka bentuk kata kerjanya itu ada tambahan s. Maka Susan always decides. Susan selalu memutuskan hal-hal tanpa mengetahui semua kebenarannya, without knowing all the facts. Yeah, okay. It's with s. So you have to understand this, yeah, that orang ketiga tunggal itu ada tambahan s-nya pada kata atau kalimat yang positif. My mother ini kan she, ya. My mother ini she always makes, ya. Ibu saya selalu makes excuses, selalu mencari-cari alasan when I feel like going to the cinema. Ketika saya ingin pergi ke bioskop. Oke, makes dengan s begitu. Ya, karena my mother itu adalah she, ya. Dia perempuan. Okay, now we go on to the the question form. Kalau question form itu bentuk orang ketiga tunggal tadi, jadi menggunakan apa? Question form. Okay, question form orang ketiga tunggal he misalkan, ya. Maka menggunakan kata bantu does untuk bertanya. Does he love comics? Gitu. So does he love comic? Okay, let's see. Leona itu she, ya. Leona itu she. Maka pakai does. Nah, jika sudah menggunakan does, kata kerjanya itu tanpa s, ya. Does Leona drive to the hospital? Apakah Leona pergi ke rumah sakit untuk bekerja? So does pergi berkendara, ya, maksudnya. Pergi berkendara. So, karena ini sudah diwakili oleh bentuk does, maka kata kerjanya tanpa s, begitu selanjutnya. Kemudian does your mother, okay, karena orang ketiga tunggal your mother itu adalah she, ya, maka menggunakan does. Ingat, kalau sudah menggunakan kata bantu does, maka kata kerjanya kembali ke mode awal, yaitu love, gitu, ya. Okay, does she or your mother love to have tea in the morning? Apakah ibumu suka minum teh, ya, di pagi hari? Okay, it's clear today. If you think this discussion is unclear yet, or you don't get the idea, you can let me know. Okay? We're going to continue to other lessons. So thank you very much for watching. See you on another occasion. Bye bye.